Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa dari kampus Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Tridharma Palu, program studi Teknik Informatika dan Manajemen Informatika, semester 3 kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel dengan NIM 2003 jurusan Manajemen Informatika, dan rekan kelompok saya ada. Perkenalkan, nama saya Makfira dengan NIM 2003 jurusan Teknik Informatika. Dan nama saya Aura Agustina dengan NIM 2023 jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan penelitian analisis SWOT pada sebuah warung yang ada di Kota Palu, yaitu Nasi Telur Perjaka, Jalan Imam Bonjol, Kota Palu. So, check it out. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mid semester 3 dengan mata kuliah Technopreneurship dengan dosen pengampu Bapak Acok Lele Eskom MM. Hai Kak, Halo, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Baik, mungkin langsung saja Kak. Pertama itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, biasa Fadil, dan rekan saya ada. Perkenalkan, nama saya Makfira, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Aura Agustina. Oke, saya lagi perkenalan ya. Ya, Kak. Perkenalkan, nama lengkap saya Alif Wahyudi, biasa dipanggil Alif. Saya lulusan Unpad. Saya kemarin ekonomi manajemen angkatan 2017, lulus 2021. Alhamdulillah kemarin dapat predikat cum laude juga. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pertanyaan, boleh Kak? Boleh. Baik, yang pertama itu, apa sih yang menjadi kekuatan atau kelebihan dari warung yang Kakak bangun sekarang? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk kekuatan, kebetulan warung ini juga masih berjalan baru belum sebulan lah bisa dibilang. Sebenarnya kalau untuk kekuatan yang saya coba analisa, yang pertama itu kita buka sampai jam 5 pagi karena ini berdasarkan ini juga sih pribadi, karena kalau biasa saya mau makan tengah malam agak susah cari makanannya karena paling opsinya itu nasi kuning, kalau tidak Mas Joko. Sementara kalau tiap malam nasi kuning terus bosan juga tuh. Jadi yang menjadi kekuatan kita di sini buka sampai jam 5 pagi, terus menu yang kita hadirkan itu bisa dibilang menu mengganti selain nasi kuning, karena di sini kita jualnya itu nasi telur, tetap ada tempe tahu ayam juga, cuma kita ada sup tahu catoge yang fresh. Jadi ketika tengah malam tapi mau makan enak itu bisa. Jadinya kekuatannya seperti itu sih untuk sementara. Baik, terakhir dari saya, maksudnya untuk kenyamanan para pelanggan Kakak, fasilitas apa saja sih yang Kakak sediakan agar pelanggan Kakak ini kembali lagi ke tempat Kakak? Oke, jadi kalau untuk bicara fasilitas, saya tuh kembali ke diri. Kayak ke warung seperti apa sih yang kita harapkan? Biasa kan kalau ke warung itu, kalau lantainya kotor, terus pemandangannya kita kayak kurang nyaman juga, kayak seenak apapun makanan itu pasti kayak risih. Dan ya walaupun kita tahu kayak makanan murah 10.000, ya pelanggan berhak lah mendapatkan kenyamanan. Ya kalau untuk di warung Nasi Telur Perjaka, saya sediakan ya kayak kipas angin, terus saya ada sound juga, jadi kayak putar lagu, terus lagu-lagu yang lagi enak didengar, terus juga kayak wangi-wangian di sudut sana. Itu salah satu cara juga biar orang datang kalau menunggu makanan itu tidak bosan. Bagaimana Kakak akan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kinerja warga? Jadi kalau untuk peluang, sejauh ini buka di jam 12, maksudnya buka sampai subuh itu salah satu peluang besar juga untuk saya. Tapi
yes, sembari itu saya masih evaluasi. Karena begini, menjadi viral itu sebenarnya gampang, apalagi sekarang dengan sosial media. Mungkin kita bisa ajak influencer bayar sekian, atau kayak akun publik kayak soal Palu dan lain-lain, itu satu kali diposting pasti jadi viral. Saya yakin dan percaya itu gampang. Tapi yang menjadi pertanyaan, warung ini siap tidak untuk ramai? Apakah perkembangan teknologi itu berdampak negatif di warung Bapak? Kalau teknologi berdampak, saya lebih positif sih, positif sekali malahan. Sampai apa ya, teknologi ini kan banyak, bukan hanya sosial media, kayak kamera, terus saya sampai pakai AI juga. Baik, mungkin yang terakhir Kak, lihat dari menu Kakak yang saat ini yang ada, kedepannya itu Kakak ada rencana sih mau tambah menu yang lain? Kalau untuk develop menu ada. Kan awalnya saya tidak main mie toh, tapi melihat situasi juga saya coba hadirkan pojok mie lah, bisa dibilang kayak warmindo. Jadi itu jadi opsi ketika ada langgananku yang sering dia makan nasi telur sini, tapi pada saat saya buka itu dia makan mie jadinya. Jadi saya pikir oh iya, mungkin dia bosan makan telur sudah semingguan ini gitu. Jadi dia makan. Baik, demikian wawancara kami pada malam hari ini. Untuk waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Semoga warung nasi telur Perjaka yang Kakak bangun ini lebih berkembang ke depannya. Nah, demikianlah sesi wawancara mengenai analisis SWOT pada warung nasi telur Perjaka. Dapat kami simpulkan bahwa kekuatan dari warung tersebut yaitu: 1. Memberikan pelayanan yang terbaik. 2. Harganya yang ekonomis. 3. Warung usaha milik sendiri. 4. Warung buka dari jam 4 sore sampai jam 5 pagi. 5. Memiliki SOP atau standar operasional prosedur. 6. Menyediakan fasilitas seperti kipas angin dan pengharum ruangan. Kemudian adapun kelemahan dari warung nasi telur Perjaka yaitu: pertama, tempat yang kurang luas. 2. Cita rasa makanan yang harus ditingkatkan. 3. Warung masih baru. Kemudian ada peluang dan ancaman yang akan dibahas oleh teman saya. Pertama peluang yaitu dijelaskan oleh Aura. Peluang: 1. Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. 2. Membangun relasi terhadap pelanggan agar produk tersebar luas. 3. Membuka cabang baru. 4. Membangun kepercayaan dengan cara kerjasama dan sedekah. Ya, ancamannya itu yang pertama, memiliki tim yang tidak bisa jadi kerjasama. Yang kedua, produk makanan yang menjadi viral. Yang ketiga, bahan pokok akan naik harga. Yang keempat, kalah dengan warung yang buka di pinggir jalan. Adapun strategi yang kami buat melihat dari SWOT-nya atau strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan risk ancaman, yaitu: pertama, strategi SO. Owner bisa menyediakan fasilitas yang lebih menarik kaum muda seperti Wi-Fi. Kedua, owner bisa melakukan kerjasama dengan brand minuman yang kekinian agar bisa memasarkan produknya. Yang ketiga, meningkatkan SOP dan melakukan evaluasi kinerja. Kedua yaitu strategi WO. Pertama, memperbaiki cita rasa dan menambahkan menu terbaru, misalnya menu makanan penutup atau dessert. Kedua, mempromosikan produk dengan memanfaatkan semua media sosial yang ada. Ketiga, dengan membuka cabang baru yang jangkauan pasarnya lebih besar. Hal tersebut dapat meningkatkan penjualan. Berikutnya yaitu strategi ST yang dibahas oleh Aura. Strategi ST pertama itu mengontrol karyawan agar tetap bekerja sesuai SOP. 2. Membuat produk yang tak kalah enak dengan cara mengatur refleks dari konsumen. 3. Mengurangi sedemikian persen konsumen jika harga bahan produk naik. Strategi WT. Yang pertama, memberikan masukan atau mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kedua,
Pertanyaan kenapa analisis SWOT itu juga penting dilakukan dalam usaha makanan. 1. Mengidentifikasi kompetensi bisnis. 2. Mengidentifikasi peluang. 3. Manajemen resiko. 4. Membuat perencanaan strategi dan mengambil keputusan. 5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja bisnis. Baik, adapun kesimpulan dari penelitian kami pada warung nasi telur Perjaka yaitu melalui hasil riset yang dilakukan oleh peneliti terhadap warung nasi telur Perjaka dapat diketahui bahwa dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan produk, hal tersebut dapat berpengaruh positif terhadap warung nasi telur Perjaka. Konsumen dapat mengetahui informasi secara lengkap seperti menu, jam buka, dan lain-lain dengan mengunjungi akun media sosial warung nasi telur Perjaka. Media sosial dapat membantu memperkenalkan bisnis kepada lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran merek, serta dapat menjadi saluran komunikasi yang efektif antara warung makan dan konsumen. Membangun relasi tidak hanya cukup dengan media sosial saja. Owner warung nasi telur Perjaka juga membangun relasi dengan konsumen melalui cara berinteraksi secara langsung dengan mengharapkan feedback dari konsumen agar bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Dengan begitu, warung nasi telur Perjaka dapat berkembang dengan pesat. Baik teman-teman, untuk download materi lebih lengkapnya, silakan kunjungi blog kami yang ada di deskripsi. So, terima kasih yang sudah simak penjelasan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Bye-bye, Bye-bye guys.